Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Tetap semangat ya. Sekarang kita akan belajar memecahkan soal tentang rekonsiliasi bank. Nah, di sini sudah tersedia soal. Soal ini saya ambil dari salah satu web. Nah, di sini kita akan mencoba menyusun laporan rekonsiliasi bank. Untuk elemen-elemen rekonsiliasi bank dan penjelasannya sudah ada di video sebelumnya sudah saya terangkan, dan di sini kita langsung saja menjawab soal. Ini merupakan soal rekonsiliasi bank. Langsung saja. Berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan kas PT Retno. Oh iya guys, untuk penyusunan laporan rekonsiliasi bank yang harus teman-teman tahu yaitu mengetahui saldo rekening yang ada di bank dan juga saldo rekening yang ada di catatan perusahaan. Itu yang harus kita ketahui sebelum penyusunan laporan rekonsiliasi. Oke, untuk yang A, pada tanggal 1 April 2021, saldo rekening kas menurut pencatatan bank sebesar 18.642.280. Kemudian, yang B, pada tanggal 1 April 2021, rekening kas perusahaan pada tanggal yang sama menunjukkan saldo sebesar 16.469.140. Di sini kita sudah mengetahui saldo pencatatan yang ada di bank dan juga yang ada di perusahaan. Nah, untuk langsung saja kita mencatat di laporannya. Di sini sudah saya buat formatnya. Jadi format rekonsiliasi bank seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita beri judul laporan rekonsiliasi. Di sini PT Retno Abadi. Ini untuk 30 April 2021. PT Retno Abadi 31 April 2021. Ini kita blok. Nah, kemudian ini saldo menurut bank dan ini saldo menurut perusahaan. Dan saldo yang ada di perusahaan, yang ada di bank itu sebesar, kita tulis 18.642.280. Kita kemudian saldo yang ada di perusahaan sebesar 16.469.140.
Kita setting dulu ya, guys. Kemudian yang ini juga kita setting dulu. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang C, sebuah setoran sebesar 2.612.450 belum dicatat oleh pihak bank sampai tanggal 2 Mei 2021. Jadi di sini tuh asumsinya bank bank menyetorkan dananya ke bank. Perusahaan menyetorkan dananya ke bank. Di perusahaan sudah dicatat bahwa terdapat transaksi penyetoran, tetapi di pihak bank belum dicatat sampai tanggal 2 Mei itu belum dicatat, sehingga untuk rekonsiliasi banknya yaitu kita harus menambah saldo yang ada di bank. Jadi di sini namanya setoran dalam perjalanan. Itu sebesar 2.612.450. Oke. Kemudian untuk yang D, biaya administrasi bank sebesar 11.400 belum dicatat oleh perusahaan. Nah, biaya administrasi ini kebanyakan udah dicatat oleh perusahaan tapi belum dicatat oleh sudah dicatat oleh bank tapi belum dicatat oleh perusahaan. Kenapa perusahaan belum nyatat? Karena biaya administrasi itu perusahaan tidak tahu kapan akan dikurangi biaya administrasi. Jadi di sini yang untuk dikurangi perusahaan harus mengurangi biaya administrasi sebesar 11.400. Ini kurang. Kemudian untuk transaksi yang E, cek yang diterima dari Tuan Arya sebagai customer senilai 319.000 sudah di-store oleh perusahaan, tetapi dikembalikan oleh pihak bank karena tidak ada dananya. Jadi, di sini karena ini transaksi cek kosong karena dananya itu tidak ada atau kurang. Nah, jadi untuk cek kosong ini masuk ke pengurangan saldo perusahaan. Karena saldo yang sudah di-store oleh perusahaan itu tidak cukup. Jadi, kalau teman-teman masih bingung, jadi yang E itu transaksinya, Tuan Arya ada customer memberikan cek kepada perusahaan kita. Nah, ketika kita menerima dan kita mencairkan, itu kita menambah saldo kita di perusahaan. Tetapi perusahaan itu tidak tahu ternyata cek yang dicairkan itu dananya kurang. Dan karena di perusahaannya itu sudah dicatat saldonya bertambah, tetapi di rekening bank itu belum bertambah karena bank sudah tahu bahwa dananya itu tidak ada. Jadi tidak ada penambahan dana yang masuk. Nah, di sini untuk adanya cek kosong ini akan mengurangi saldo yang ada di perusahaan.
Kita tulis di sini. Cek kosong sebesar 319. Kemudian untuk transaksi yang F, cek yang ditarik dan belum diuangkan ke bank sampai tanggal 31 Mei 2021. Nah, cek yang ditarik dan belum diuangkan ini di saldo menurut perusahaan sudah dicatat, tetapi di bank belum dicatat, sehingga transaksi yang F ini akan mengurangi saldo yang ada di bank. Karena jadi gini, karena kita itu mendapatkan cek, kita memberikan cek. Nah, di catatan perusahaan dana kita sudah berkurang karena kita sudah mengeluarkan cek, tetapi belum dicairkan, belum diuangkan. Sampai tanggal 31 Mei itu belum dicairkan, dan dana yang ada di catatan rekening bank belum berkurang. Nah, untuk transaksi ini maka bank harus mengurangi saldo di cek-cek tersebut yang belum diuangkan. Jadi di sini kita mengurangi di bank. Cek nomor 001 sebesar 320.180, kemudian C010 senilai 617.240, kemudian C022 sebesar 455.000, kemudian C051 senilai 964.570. Kita atur dahulu. Nah, kemudian untuk yang G, cek nomor 134 senilai 178.000 keliru dicatat dalam pencatatan perusahaan sebesar 187. Cek ini digunakan untuk membayar biaya reparasi peralatan kantor. Jadi di sini itu ada kesalahan pencatatan di perusahaan. Sebenarnya hanya 178, tetapi perusahaan itu mencatatnya 187. Jadi ada kelebihan dana yang harus dikembalikan ke perusahaan. Nah, di pencatatan ini akan menambah saldo di perusahaan. Ini di sini namanya salah catat untuk biaya reparasi. Sebesar biaya reparasi sebesar 178. Berarti dari 187 dikurangi 178 itu sebesar berarti 9.000. Nah, kemudian bank telah menagih piutang wesel sebesar 3.100.000 termasuk di dalamnya biaya bunga sebesar 100.000. Transaksi ini belum dicatat oleh perusahaan. Jadi, bank ini telah menagihkan piutang. Ketika piutang kita berkurang, maka ada dana yang masuk di perusahaan, tapi belum dicatat oleh perusahaan.
Jadi untuk rekonsiliasi banknya itu kita harus menambah saldo yang ada di perusahaan. Namanya piutang. Piutang wesel. Iya, piutang wesel. Dan juga kita mendapat pendapatan bunga. Nah, termasuk di dalamnya biaya bunga. Jadi kita juga mendapat pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini akan menambah saldo perusahaan. Ini sebesar 3 juta, karena yang 100-nya ini adalah bunganya. Jadi yang ini kita bawa turun lagi, biar ada space-nya. Kemudian untuk transaksi berikutnya, bank keliru membebankan cek PT Retno ke rekening PT Retno sebesar 350. Jadi di sini ada kesalahan bank. Dan di kesalahan ini sebenarnya rekening yang ada di bank itu sudah berkurang, tapi ternyata bank itu salah. Jadi uh, saldo ini akan menambah di rekening bank karena tadinya tuh berkurang, tapi ternyata salah, uangnya dikembalikan lagi. Jadi di sini akan menambah saldo yang ada di bank. Namanya kita kasih kesalahan penulisan cek sebesar 350. Oh, 350. Oke. Nah, ini transaksinya sudah kita selesaikan, kita susun di laporan rekonsiliasi bank. Oh ya, ini salah penempatan. Jadi di sini kita sudah ketahui saldo menurut bank dan saldo menurut perusahaan. Ini ada perbedaan. Jadi nanti kita harus sama di saldo akhirnya itu harus sama jumlahnya antara saldo bank dan saldo perusahaan. Di sini sudah ada transaksi yang kita benarkan dan kita sekarang akan menghitung. Ini adalah pengurangan sama dengan Nah, jadi untuk saldo akhirnya ini saldo kas menurut perusahaan ditambah dengan penambahan rekonsiliasinya dikurangi dengan pengurangan rekonsiliasi. Nah, 19.247.740. Nah, sekarang kita selesaikan di pencatatan di perusahaan.
Untuk saldo akhirnya ini kita tambah ini kurangnya ini. Seperti kayak yang tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa saldo akhirnya sama antara saldo pencatatan di bank dan juga saldo pencatatan di perusahaan. Jadi ini harus benar ya, harus sama. Nah, ini laporan rekonsiliasi PT Retno Abadi sudah selesai ya, guys. Nah, bentuknya seperti ini. Dan mohon maaf kalau penyampaian atau penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan karena kita sama-sama masih belajar ya, guys. Oh ya, selain laporan rekonsiliasi, kita juga perlu dari transaksi-transaksi tersebut kita harus membuat jurnal penyesuaian. Karena dari transaksi-transaksi tersebut kita harus disesuaikan untuk pencatatan di periode yang sedang berjalan ini. Jadi, langsung saja kita membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaiannya, teman-teman bisa melihat dari laporan rekonsiliasi yang ada di perusahaan saja. Jadi yang akan kita buat jurnal penyesuaian ini yang ada di penambahan dan juga di pengurangan. Jadi transaksi ini nanti kita bikin jurnal penyesuaiannya. Untuk yang pertama, teman-teman bisa lihat ini untuk yang transaksi yang pertama salah pencatatan untuk biaya reparasi sebesar 9.000. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya itu kas pada biaya reparasi. Kenapa kas bertambah? Karena kita itu salah pencatatannya. Yang tadinya 9.000 itu kita keluarkan, ternyata 9.000 ini nggak jadi keluar karena kita salah catat. Jadi kas kita ini bertambah sebesar 9.000. Dan yang biaya reparasinya juga berkurang 9.000. Kemudian untuk piutang wesel dan pendapatan bunga, karena kita ini kita mendapatkan pembayaran piutang. Jadi piutang ini jadi kita akan mendapatkan kas atau dana sebesar piutangnya dan juga kita mendapatkan pendapatan bunga. Nah, di sini jurnal penyesuaiannya kas pada piutangnya berkurang, piutang wesel, dan juga kita mendapatkan bunga. Nah, kasnya itu sebesar 3.100.000. Kemudian piutangnya 3 juta. Pendapatan bunganya kemudian ini sudah. Nah, untuk jurnal biaya administrasi dan cek kosong, untuk biaya administrasinya, jadi jurnal penyesuaiannya itu kita harus membayar biaya administrasi. Jadi kas kita akan berkurang. Berkurang itu ada di istilah kredit. Jadi di sini biaya administrasi pada kas karena kita harus membayar biaya administrasi sebesar 11.400. Nah, untuk yang terakhir ini adalah cek kosong. Cek kosong itu kita jurnalnya
Nah, untuk cek kosong ini sebenarnya kita ini memperoleh cek untuk customer ini membayar piutang kepada kita, tetapi dananya kurang, jadi piutangnya itu nggak jadi berkurang. Jadi customer ini belum jadi membayar piutangnya, sehingga di jurnal penyesuaian ini piutang kita tetap bertambah karena belum bisa dicairkan, belum mendapatkan kas kita masuk. Jadi piutangnya tetap bertambah, piutang dagang tetap bertambah, dan kasnya juga berkurang sebesar 319. Kenapa kasnya berkurang di sini? Karena yang tadinya kita mencatatnya kas kita bertambah karena ada pembayaran piutang dari customer, ternyata tidak jadi. Nah, di sini sudah selesai guys, jurnal penyesuaiannya. Gampang sekali ya. Nah, ini lebih jelasnya kita kita atur yang seperti tadi. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan dari transaksi yang ada, kita menyusun laporan rekonsiliasi dan juga kita membuat jurnal penyesuaiannya. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan paham dari penjelasan saya. Teman-teman juga bisa komen apabila menjawab soal ini ada kesalahan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.